Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi', bab yang ketujuh. Fi fadilati siwak. Bab yang ketujuh ini menjelaskan tentang keutamaannya siwak. Qala dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rak'atani bisiwakin khairun min sab'ina rak'atan bi ghairi siwakin. Rak'atani bisiwakin, salat 2 rakaat dengan siwak iku khairun, lebih baik min sab'ina tinimbang saking 70 rakaatan rakaate bi ghairi siwakin, tanpa siwak. Salat 2 rakaat dengan menggunakan siwak khairun, itu lebih baik dari 70 rakaat bi ghairi siwakin, tanpa menggunakan siwak. Catat tuh ya. Siwaknya punya, pada punya siwaknya? Hilang. Ini sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Siwak itu kayu Arab yang berada di tanah Arab. Nah, ini siwak namanya. Ya. Nah, ini namanya pulpen epek. Beda kan? Cuma ini ada tutupnya. Nah, siwak ini fadilahnya sangat banyak sekali, keutamaannya sangat banyak sekali. Di dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan, di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, dan cara penggunaannya tidak asal main dimasukkan saja ke dalam mulut, tapi ada metodenya, ada sunnahnya bagaimana ketika kita menggunakan kayu siwak. Tangannya seperti ini, yang satu di sini, yang satu di sini, yang 3 di sini. Dimulai dari kanan, 1, 2, 1, 2, 3, ke atas, bawah, ya. Nah ini, ya. Sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak. Nih, sholat 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada ente, ya, sholat 70 rakaat. Sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Mau pilih mana? Mau 2 rakaat dengan siwak apa 20 rakaat? 2 rakaat dengan siwak apa 70 rakaat tanpa siwak? Ya. 2 rakaat dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tidak menggunakan siwak. Wa qala landahu sab'an Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, hendaklah kalian bersiwak. Tasawwaku, hendaklah kalian bersiwak. Fa inna siwaka, karena siwak itu, fa inna siwaka, karena siwak itu, fa inna siwaka, karena siwak itu. Rasid nulisin, mah nyorot-nyorot susu. Fa inna siwaka, karena siwak itu, ma'taharatun, membersihkan, ma'taharatun, membersihkan, lil fami, mulut, ma'taharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardatun lirabbi, dan menimbulkan keridhaan Allah, wa mardatun lirabbi, dan menimbulkan keridhaan Allah. Hadis yang kedua di dalam fadilah siwak ini dijelaskan juga dari hadis Rasulullah bahwasanya tasawwaku fa inna siwaka madharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Hendaklah kalian ini bersiwak, disuruh untuk bersiwak, ya, disuruh untuk siwak, disuruh untuk menggunakan siwak. Fa inna siwaka madharatun lil fami,
Karena sesungguhnya siwak itu membersihkan mulut. Ababe orang mampu, ngerti ora? Lek wong siwakan itu mulutnya bersih. Lek wong siwakan cangkeme bersih. Ya. Nafasnya segar. Ya, temennya juga nggak kebauan. Temennya yang di samping nggak kebauan, ababe mampu banget si Said. Oh, nggak pernah bersiwak ternyata. Wah, Rizky bau banget nih mulutnya. Ya, ternyata Rizky jarang sikat gigi, udah jarang sikat gigi, nggak pernah bersih, nggak pernah bersiwak. Iya, masa saya nggak suka siwakan? Oh, nggak suka, berarti nggak suka dengan sunnah sunnah Nabi. Sunnah Nabi ya salah satunya ini menggunakan siwak. Ya, agar membersihkan mulut dan mendapat keridhaan dari Allah. Apalagi tuh yang susah-susah ngapalin tuh sering-sering menggunakan siwak. Ya istiqomah kalau sudah susah ngapalin, siwaknya gosokin tuh ke mulutnya. Dan siwak juga nih fadilahnya, barang siapa yang istiqomah nih bersiwak, insya Allah di akhir hayatnya pun dimudahkan dalam syakratul maut. Dan Rasulullah ketika lagi syakratul maut minta sama siapa? Siti Aisyah minta digosokkan kayu siwak di dalam mulutnya. Tuh, saking luar biasanya kayu siwak ini. Wa qala lan tawsafa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sittatun min sunnatil mursalina al-haya'u wal-hilmu wal-hijamah was-siwaku wa ta'adduru wa kathratul azwad. Sittatun min sunnatil mursalina, 6 perkara termasuk sunnah para rasul. Sittatun min sunnanil mursalina, 6 perkara termasuk sunnah para rasul. Yang pertama al-haya'u, rasa malu. Al-haya'u rasa malu, wal-hilmu lan sifat pemaaf, wal-hilmu lan sifat pemaaf, wal-hijamah dan bekam, was-siwaku dan menggunakan siwak, was-siwaku dan menggunakan siwak, wa ta'adzuru dan memakai minyak wangi, wa ta'adzuru dan memakai minyak wangi, wa kathratul azwaj dan mempunyai banyak istri. Salah satu sunnah-sunnahnya Nabi, ya, ataupun sunnah-sunnahnya Nabi itu ada 6 perkara. Ya, yang pertama ataupun sunnah-sunnahnya para rasul itu ada 6 perkara. Yang pertama yaitu al-hilmu. Yang pertama itu al-haya'u. Yang pertama itu al-haya. Apa itu al-haya? Al-haya itu malu. Mempunyai sifat malu, ya, mempunyai rasa malu. Jadi orang itu enggak, kalau ditawarin enggak langsung pergi, tapi malu-malu dulu. Nah, ini adalah sifatnya para rasul. Wal hilmu, dan sifat pemaaf. Yang kedua adalah sifat pemaaf. Jika temannya kalian berbuat salah, lalu teman kalian ini minta maaf, antum maafkan. Jangan sampai saya tidak akan pernah memaafkanmu. Wah, ini bukan sifatnya para rasul. Kayak di film-film itu ya. Saya tidak akan pernah memaafkanmu dunia dan akhirat. Wah, itu berarti belum mempunyai sifatnya para rasul. Jadi kalau sifatnya para rasul, kalau ada saudara kita minta maaf, kita maafkan. Sebesar apapun dosa itu, kalau saudara kita, teman kita, kerabat kita minta maaf, kita maafkan. Itu adalah sifatnya para rasul. Yang ketiga yaitu adalah wal hijamah. Ini
berbekam, ya, berbekam. Rasul ini dulu juga suka dengan berbekam. Berbekam itu mengeluarkan darah dari tubuh kita dengan cara disayat, ya, dengan cara disayat pada titik-titik tertentu. Bisa dari kepala, bisa dari belakang ini. Dan sunnah-sunnahnya berbekam itu adalah pada tanggal-tanggal ganjil di pertengahan bulan ini, ya. Jadi yang pertama apa sunnah-sunnah para rasul, yaitu al-haya. Yang kedua adalah wal hilmu, pemaaf. Yang ketiga adalah wal hijamah. Dan yang keempat apa? Wasiwakut, yaitu adalah suka menggunakan siwak, suka bersiwak, wa ta'adzuru, dan menggunakan minyak wangi. Minyak wanginya ini jangan yang membuat temannya pusing, ya. Disesuaikan. Kalau minyak wanginya anak-anak, ya minyak wanginya anak-anak. Jangan minyak wanginya anak-anak pakai minyak wanginya orang tua, ya, nggak enak. Ya. Pakai minyak wangi yang sekiranya temennya itu suka, ya. Jadi pakai minyak wangi, menggunakan wangian, tapi baunya yang enak, gitu. Jangan kayak Zaid, orangnya masih hidup dia sukanya melati, gitu kan. Tapi beli yang bagus, rasa apel, rasa permen karet, apa baunya minyak wangi, biar temennya menjadi suka. Jadi harus menggunakan minyak wangi, adalah sunnah-sunnahnya para rasul. Dan yang terakhir wa kathratul azwaj, dan mempunyai banyak istri, ya. Tapi ini jangan ditiru, maksudnya dalam artian kalau antum memang mampu dan istri yang pertama itu ridho, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak kalau nggak ridho, ya nggak usah. Dan antum satu aja nggak bisa, apalagi kathratul azwaj, gitu. Wa qala lan ta'usuba Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasatun wajibatun ala kulli muslimin. Salasatun, tiga perkara wajibatun, wajib atas setiap muslim. Wajibatun ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Salasatun, tiga perkara wajibatun ala kulli muslimin, wajib atas setiap muslim. Al-ghuslu yaumal jum'ati, itu mandi pada hari Jumat. Al-ghuslu yaumal jum'ati, yaitu mandi pada hari Jumat. Wasiwaku, dan bersiwak. Wa masutibi, dan memakai minyak wangi. Jadi ada tiga perkara wajibun ala kulli muslim, yang wajib bagi setiap orang muslim. Yang pertama al-ghuslu yaumal jum'at, yaitu mandi pada hari Jumat. Jadi sebelum kita sholat Jumat disunahkan ini untuk mandi. Niatnya nawaitul husla yaumal jum'ah sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang kedua wasiwak, menggunakan siwak. Tuh sunnah daripada hari Jumat tersebut, atau setiap muslim tersebut. Dan yang ketiga wa masutibi, memakai minyak wangi, memakai wewangian, itu juga disunahkan. Pertama mandi hari Jumat, yang kedua menggunakan siwak, dan yang ketiga memakai minyak wangi. Wa qala lan ta'usaba an Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tayyibu afwahakum, harumkanlah mulutmu. Tayyibu afwahakum, harumkanlah mulutmu. Bisiwaki,
dengan bersiwak, bisiwaki dengan bersiwak, fa innahu tariqul Qur'an, karena mulut adalah jalan untuk membaca Al-Quran. Fa innahu tariqul Quran, karena mulut adalah jalan untuk membaca Al-Quran. Wa qala lan sapa an-nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu al-mutakhallilina, semoga Allah merahmati orang-orang, semoga Allah merahmati orang-orang min ummati, dari umatku, fil wudu'i wat ta'am, fil wudu'i wat ta'am, fil wudu'i dalam wudu wat ta'ami lan panganan. Jadi ini maksudnya rahimallahu mutakhallilina fi ummati fil wudu, yaitu yang membersihkan sela-sela anggotanya ketika berwudu. Jadi anggota di mulut ini, di sela-selanya ini dibersihkan, dan membersihkan makanan pada sela-sela gigi, ya, sela-sela gigi ini dibersihkan nih, pinggir-pinggir ini bersihkan ketika berwudu atau setelah makan. Wa qala lahu sab'a nabi kusika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tukhallilu bil amsi la tukhallilu bil asi war raihani wal qasabi, la tukhallilu bil asi, janganlah kalian membersihkan sela-sela gigi, wal qasabi, dengan kayu apa ini? Kayu as kalau nggak salah, bil asi itu, dengan kayu as. La tukhallilu ojo bersihkan sira kabeh sela-sela bil asi dengan kayu as, ya. La tukhallilu, janganlah kalian membersihkan sela-sela gigi bil asi dengan kayu as gitu. Warraihani wal qasabi, dan kayu harum serta apa ini? Bambu. Jadi bukan dari jadi membersihkan giginya ini bukan menggunakan dengan kayu siwak, intinya di video, dengan menggunakan kayu as ataupun dengan menggunakan bambu ini. Yurisul ikhlata, karena bisa menyebabkan karena bisa menyebabkan pembusukan. Fa innahu yurisul ikhlata, karena bisa menyebabkan pembusukan. Gitu. Jadi malah enggak bagus, malah bisa menyebabkan infeksi, bisa jadi. Ya, seperti halnya yaitu tusuk gigi itu loh, ya kan bambu itu. Nah, tusuk gigi kan bukan dari kayu siwak. Nah, biasanya ada yang ketusuk biasanya pernah menjadi bengkak gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi janganlah kalian membersihkan sela-sela gigi kamu ini, pertama dengan menggunakan tangan, kedua dengan kayu as, ataupun dengan menggunakan bambu. Intinya seperti itu, Pak.
Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun bi siwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwakin. Salat dengan menggunakan siwak, salat dengan menggunakan siwak khairun itu lebih baik, khairun lebih baik min sab'ina salatan daripada 70 salat, min sab'ina salatan daripada 70 salat bi ghairi siwakin tanpa menggunakan siwak, bi ghairi siwakin tanpa menggunakan siwak. Jadi salat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada antum ini sholat 70 sholat tidak menggunakan siwak. Wa qala lan dawu sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zala Jibrilu ma zala Jibrilu yusi Jibril Mazala Jibril yusi, Jibril selalu berwasiat kepadaku. Mazala Jibril yusi, Jibril selalu berwasiat kepadaku. Bisiwaki agar bersiwak, bisiwaki agar bersiwak. Hatta khashitu an yadrunna asnani, sehingga aku khawatir gigi-gigiku apa ini copot ya, gugur kan copot kan, sehingga aku khawatir gigi-gigiku copot ngono ya, lepas ya, ngono lah, ataupun gugur kalau bahasa Jawa nih gugur. Wa qala lan dawu sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khiftu ala asnani. Umirtu bisiwaki aku bersiwak, umirtu bisiwaki aku bersiwak hatta khiftu hingga aku khawatir ala asnani terkena gigi-gigiku, ala asnani terkena gigi-gigiku ya. Fadilah daripada bersiwak ini yang paling menonjol yaitu adalah raka'ani bisiwakin khairun min sab'ina raka'atan wa ghairi siwak ya. Dan bersiwak itu adalah tasawwaku fa inna siwaka matharatun lil fami wa mardatun lirabbi. Jadi siwak itu yang pertama ini rakaat, 2 rakaat dengan menggunakan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tidak menggunakan siwak. Dan juga bersiwak itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.